terus akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Selamat pagi sahabat Arusnews. Pagi ini kita berada di lingkungan para pengrajin tempe yang kita sama-sama tahu di beberapa hari lalu sampai detik ini harga kedelai melambung tinggi. Sahabat Arusnews, perlu diketahui bahwa minyak goreng pun ikut-ikutan melambung tinggi dan kedelai saat ini ternyata ikut-ikutan melambung tinggi, harganya selangit. Dan sekarang di belakang kita ada para istri pengrajin tempe yang berbahan dasar kedelai. Selamat pagi Bu-Ibu. Selamat pagi. Bu, sahabat Arusnews, kita tanya dengan beliau-beliau ini. Bu, dengan harga kedelai yang melangit, ini ada imbasnya gak sih Bu dengan kebutuhan rumah tangga para istri pengrajin tempe? Kenalin diri dulu Bu. Saya Wiwi dari pengrajin tempe daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kalau imbasnya pasti ada, pendapatan kita otomatis turun. Ya. Karena sebagian seharusnya menjadi keuntungan kita buat nambah modal, beli kedelainya, buat nambah modal. Jadi artinya keuntungannya keuntungan kita Yang tadinya kurang. malah berkurang ya. Kurang. Nah sekarang ini kita kalau kita hitung-hitung kita jadi nggak punya untung. Oh gitu, Terus bukan nambah. untung malah buntung Bu ya. Iya. Oh baik. Ini Ibu rasakan dari kapan ini Bu? Harga ini? Udah sekitar berapa bulan ya? 3 Mbak Yuk, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Terus harapan Ibu apa nih Bu dengan harga kedelai yang ikut-ikutan naik berbarengan dengan minyak goreng? Harapan Ibu apa sih Bu sebagai seorang ibu rumah tangga yang mungkin ikut ngatur kebutuhan ekonomi? Harapan Ibu apa Bu? Harapannya kita Ke pemerintahnya. harga kedelai stabil lagi seperti sebelumnya. Jadi kita minta tolong pemerintah supaya turun langsung menangani harga kedelai ini dan mengawasinya. Oke, yang disebut minta tolong pemerintah, apakah langsung ke presidennya atau gimana nih? Karena Indonesia ini di bawah presiden, gimana Bu? Biar bisa. Ya, menteri langsung subsidi ke presidennya aja. Oke, presidennya aja. Nggak usah ke koperasi. Jadi biar ditangani bulog ya. Jadi kita harganya bisa stabil lagi. Kalau naik turun, ini kan nggak turun nih, naik aja terus. Kita susah untuk jualnya. Oke, apalagi dibarengin minyak goreng kemarin. Iya. Bu, ya? apalagi cabai hari ini naik 110. Itu capek. Baik, sahabat Arusnews, buat pemerintah, semoga ini bisa menjadi lahan berbuat amal baik bagi pemerintah, pemangku kebijakan, untuk kembali menstabilkan harga kedelai, minyak goreng, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Kalau di sini tidak terjadi penstabilan, kita bingung kemana pemerintah ya. Oke, itu aja sahabat Arusnews. Semoga semua bisa langsung distabilkan kembali dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Terima kasih, saya Mugiono. Arusnews akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Haryanto, Ketua Umum Sahabat Pengrajin Tempe Pekalongan SPTP Indonesia. Menyikapi kenaikan harga kedelai yang sangat meroket, kami dari SPTP Indonesia kemarin bersama-sama dengan teman-teman Kopti melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2022, yang mana pergerakan ini diinisiasi oleh pengrajin tempe dan tahu di seluruh Jabodetabek guna untuk memprotes pemerintah agar supaya memperhatikan nasib kami para pengrajin tempe dan tahu di Indonesia, yang mana tempe dan tahu sama-sama kita ketahui adalah makanan kelas menengah ke bawah, yang mana kita juga tidak bisa untuk terlalu menaikkan harga karena konsumen kita itu tercenderung dari kelas menengah ke bawah.
aksi mogok ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan pada awal tahun 2021, yaitu awal tahun, dan pada kemarin genap 1 tahun. Ini sangat ironis karena aksi ini cenderung seperti aksi tahunan. Karena apa? Karena fluktuasi harga kedelai impor itu cenderung naik terus dari November tahun 2020 itu 7.000, di kisaran 7.000 per kilogram, menginjak awal tahun 2021 sampai 9.500 per kilogram, dan setahun kemudian pada awal 2022 itu naik sampai di angka 11.300 rupiah per kilogram. Dan ini sungguh sangat memberatkan kami para pengrajin tempe dan tahu. Makanya kami berharap pemerintah bisa ikut andil menstabilkan harga kedelai ya, dengan mengaktifkan kembali Perum Bulog agar supaya lalu lintas perdagangan kedelai itu bisa dikontrol dan harga bisa distabilkan, sehingga apa yang kita perjuangkan itu bisa membuahkan hasil, semua demi masyarakat pengrajin tempe Indonesia. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Arus News. Pagi ini kita berada di sentra pengrajin tempe Tanjung Barat, dan kita lihat di belakang ada teman-teman SPTP, Sahabat Pengrajin Tempe Pekalongan ya, Indonesia. Dan mereka, kita sama-sama lihat, membentangkan beberapa tulisan yang bernada unjuk rasa, menyampaikan aspirasi dengan harga kedelai yang melambung tinggi. Ada harga kedelai melambung tinggi, pengrajin tempe menjerit, jangan biarkan tahu tempe, dan sebagainya. Yang lebih menohok lagi nih, sahabat Arusnya, minyak goreng mahal, harga kedelai mahal, kemana ya pemerintah? Jadi seolah-olah pemerintah tidak ada di sini. Oke. Ini sekarang di samping kita ada koordinator aksi. Mas, dengan siapa Mas? Dengan Bapak Sony Anarki Putra Jagat. Masya Allah. Pak Sony Anarki. Pak Sony, kalau melihat aksi ini, apa sih sebenarnya tuntutan yang diminta buat pemerintah? Yang diminta oleh seluruh pengrajin tempe, ingin pemerintah itu menangani hal ini supaya ditangani oleh pemerintah dan istilahnya ke Bulog gitu, ditangani oleh Bulog. Jadi langsung harga dikendalikan pemerintah langsung dalam bawah kendali Bulog ya? Biar harga itu stabil. Emang selama ini harga gimana? Harga itu sekarang ini beli kacang kedelai, terus besoknya lagi buat nebokin, yang istilahnya tadinya beli 1 ton misalkan ini, jadi paling dapat 7 kintal kan gitu, nggak nyampe. Jadi yang keuntungan yang sekarang ini buat nambahin yang kekurangannya tersebut, nambah kemarin. Oh gitu. Dan sekarang harga kedelai tidak dikendalikan Bulog? Tidak, swasta ini dikendalikan. Dimainkan oleh swasta? Iya. Oke, sekarang perkiraan harga kedelai berapa Mas? Perkiraan sampai saat ini itu hampir mencapai 13. Hampir tembus 13? 13. Begitu, dari sebelumnya harga berapa itu? Dari sebelumnya tahun 2021 itu 10.000. Oke. Sampai sekarang ini naik terus sampai sekarang saat ini sampai 13. Oke. Teman-teman pengrajin tempe ini udah mogok berapa lama? 3 hari. 3 hari dengan hari ini. Sahabat Arusnya, masyarakat Indonesia semuanya, berarti kurang lebih 3 hari kita nggak ketemu tempe yang makanan rakyat itu. Makanya jangan sampai tempe makanan rakyat menjadi harga pejabat. Mas, boleh kita lihat nggak di sebelah sana ada produksinya? Kosong benar ya? Kosong, tidak produksi. Tidak produksi? Iya. Oke.
Lalu setelah ini harapan tadi ke pemerintah seperti itu, ada harapan yang lain agar harga stabil lagi dan bisa istri para pengusaha pengrajin tempe bisa senyum lagi nih. Iya, agar istilah istri itu bisa tersenyum, istilahnya kita pulang juga disambut dengan secangkir teh kan gitu. Kalau begini istri cemberut terus gimana Pak saya? Oke. Dan rakyat bisa makan tempe dengan harga murah ya. Agar istilahnya usaha tempe ini jangan berhenti di sini. Karena ini sudah istilahnya merakyat dan sampai nasional juga tempe sebenarnya. Oke. Baik sahabat Larasius, tempe merupakan makanan rakyat, tahu dan dengan bahan dasar kedelai. Dan buat pemerintah, khususnya era Presiden Joko Widodo ini, untuk segera ambil alih harga kedelai di bawah kendali pemerintah, juga minyak goreng pastinya. Dan ini adalah kebutuhan rakyat dasar. Dan jangan biarkan tempe menjadi harga pejabat. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Salam Arsius, akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Yo.